budaya positif yang kami pelajari dalam pembelajaran calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Mungkin kita sudah tahu budaya positif itu sangat banyak, ya kan? Banyak budaya positif itu. Kira-kira di sekolah kita ada tidak ya budaya positif? Ada ya, ada yang sudah dilakukan anak-anak banyak. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut, pertama kita belajar dulu perubahan paradigma belajar. Apa perubahan paradigma belajar? Kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Misal, kita pendidik bukan kita untuk mengubah anak, bukan. Kita tidak bisa mengubah anak, karena kenapa? Anak itu lahir sudah sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai guru? Seperti petani di saat tempat kita sering tanam apa? Jagung. Waktu kita tanam jagung, apa mungkin jagung itu tumbuh padi? Mungkin nggak? Dari jagung bisa tumbuh padi. Tapi apa juga yang kita lakukan kepada jagung itu biar dia bagus? Macam mana? Kita kasih pupuk, terus kita siram, semua kita lakukan, ya kan? Begitu juga dengan anak-anak. Kita nggak mungkin bisa anak-anak itu dia suka menggambar, hobi dia menggambar. Kita paksakan dia, kamu harus bisa matematika. Kita kasih dia soal 1 + 1 sama dengan, atau bilangan apa, bilangan cacah, bilangan. Tapi bagaimana caranya dia mau belajar matematika dan dia tidak merasa terpaksa harus dia yang hobi menggambar harus belajar matematika. Bagaimana caranya? Kita buat dia bisa belajar matematika, tetapi harus melalui gambar. Kita kasih, jangan sampai anak itu dia mau belajar matematika, dia suka menggambar. Datang kita kasih soal, Ibu Budi membeli 10 buah telur. Nggak akan masuk ke anak itu. Ingat, anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Tapi coba kita suruh, kita gambar telur berapa biji, kita gambar. Langsung masuk ke otak anak. Telurnya misalnya udah kita gambar 10. Kita bilang aja, gambar telur nak 10 biji. Terus coba gambar pecahan telur 5 biji. Berapa telur? Masuk nggak kira-kira ke otak anak? Dia harus seperti itu. Tidak lagi, mungkin kita dulu, saya juga seperti itu. Maksudnya kita paksa anak-anak itu, kamu harus bisa ini, tanpa mempedulikan basic dia itu apa. Nggak ada kita open anak-anak dia mau kemana, dia sukanya apa, kan nggak ada sama kita. Terus sekolah itu ibarat sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga murid dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Macam mana lingkungan yang menyenangkan? Jangan sampai anak baru datang, assalamualaikum, udah jam segini kamu baru datang ke sekolah. Tapi padahal dia kadang di rumah macam mana? Apa yang sudah terjadi di rumah dia kita kan tidak tahu. Ada bagusnya kita macam mana? Tanya dulu, mengapa dia terlambat? Mungkin dia di rumah baru siap kerja entah apa-apa disuruh mamanya, baru kena marah sama mamanya. Datang kita ke sekolah, kita marah lagi. Apakah sekolah itu bisa menyenangkan atau menambah beban bagi dia? Menambah beban. Nah, selanjutnya, membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin. Kata disiplin, apa yang tergambar dari benak Bapak Ibu dengan disiplin? Datang tepat waktu, terus mematuhi peraturan. Lagi? Bagaimana? Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Disiplin, konsekuensi. Tapi kalau kita sering mendengar kata disiplin itu kita langsung teringat dengan hukuman. Ya kan? Disiplin itu hukuman. Maksudnya kalau anak tidak dapat waktu itu harus ada hukuman. Ya, itu yang ada di pikiran kita semua. Saya sebelum mempelajari ini
tetap seperti itu juga. Disiplin itu berarti kalau kamu melanggar disiplin, kamu harus dihukum. Tidak ada cerita tidak. Kita lihat lagi. Nah, mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Anda? Terus, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Ternyata disiplin itu bukan hukuman, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah kemerdekaan. Kita lihat kata-kata beliau, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita. Jikalau kita tidak cakap, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Mana? Sekarang kita sendiri. Kita kerja untuk kita. Tanggung jawab kita sebagai, karena kita sudah mempunyai pekerjaan, tanggung jawab kita kepada Allah, istilahnya, ya kan? Kalau kita melakukan disiplin dengan hanya untuk mentaati peraturan, ada kepala sekolah kita kerja, ada kepala sekolah terserah hati, ya kan? Ya kan? Kalau ada yang mengawasi, kita kerja. Nggak mengawasi, duduk santai, ya kan? Tetapi jika disiplin itu sudah kita kuatkan dalam diri kita sendiri, oh saya kerja ini untuk diri saya, bukan untuk orang lain, otomatis kita akan kerja yang menurut kita. Mau ada kepala sekolah, mau ada nilai, terserah, tidak ada sangkut pautnya. Begitu juga yang harus kita terapkan pada anak-anak. Disiplin pada anak-anak itu tidak mesti bagaimana cara kita buat anak-anak itu mentaati peraturan ataupun keyakinan yang sudah dia buat tanpa ada paksaan kita. Maksudnya kita pun tidak ada di kelas, anak-anak tetap belajar di dalam. Nggak mesti harus kita marah-marah atau bagaimanapun. Nah, di sini kita harus melihat motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini termasuk pada anak, mungkin kita juga seperti ini. Kita pasti juga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa dia mau mentaati peraturan? Karena dia takut dihukum. Sama seperti kita. Kenapa kita datang cepat? Takut kepala sekolah marah. Nah, istilahnya. Terus, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya kan? Ada, misalnya anak-anak, kamu datang cepat, bagus, baik sekali. Nanti kita kasih apa? Hadiah pulpen 1 yang paling cepat. Terus, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang harus kita letakkan pada anak kita. Tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan, tetapi mereka mau menjalankan apa yang sudah mereka yakini tanpa adanya ini dua, hukuman ataupun penghargaan. Nah, di saat kita memberikan hukuman kepada anak yang lalu, ke depan tidak lagi. Saat kita memberikan hukuman kepada anak, misalnya anak begitu kita di dalam sudah pukul kawannya. Pernahkah kita menanyakan atau kita menyelidiki kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak itu sehingga dia pukul temannya? Pernah nggak kita seperti itu? Kalau saya dulu tinggal kita panggil, kita tanya kenapa pukul teman tanpa saya menyelidiki kebutuhan dasar manusia ini. Saya belum mengetahui ini. Saya baru mengetahui saat saya mempelajari modul yang sekarang. Ya kan? Ternyata anak memiliki kebutuhan dasar. Itu memang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Contoh, anak ini disukai dan diterima di lingkungannya. Misalnya, di kelas saya, syuhada, teman-temannya agak kurang menerimanya, tapi dia bertingkah syuhada. Apakah dia nanti suka
suka bilang untuk kawannya, entah macam-macamnya dia bilang. Ternyata setelah diselidiki dia itu masuk kembali. Dia butuh cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena di rumah dia kurang cinta dan kasih sayang itu kurang sama dia, orang tuanya sendiri. Dan sampai di sekolah pun dia tidak diopen sama teman-temannya. Jadi dia ganggu teman sehingga dia diperhatikan. Sebenarnya dia bukan maksud mengganggu teman, tetapi karena dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Terus ini penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Contoh kemarin di kelas 5, Sultan, ya kan? Sultan, dia merasa dia adalah bos, penguasa kelas. Semua harus tunduk kepada dia. Tidak ada cerita tidak tunduk, yang tidak tunduk ditindas, ya kan? Seperti itu si Sultan. Dulu kita cuma bisa panggil dia, kenapa Sultan kamu melakukan itu? Kamu tidak boleh seperti itu. Kita kan sering bilang seperti itu. Padahal kita tidak tahu bahwa dia ini kebutuhan akan pengakuan. Bahwa aku ini Sultan. Sultan, aku ketua kelas, kalian harus dengar aku. Mau baik mau buruk aku harus didengar. Itulah yang diperlukan oleh si Sultan. Lanjut. Nah, ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak menginginkan pilihan, perlu banyak belajar dan suka coba-coba. Siapa di sini? Contohnya anak kita. Yang banyak bergerak. Siapa? Darkasi bisa. Siapa? Mahfud. Si Reja. Kelas 6. Dimasuk ke mana dia? Kebebasan. Dia maksudnya, Bu, saya bosan Bu. Kenapa sih Ibu ngajarnya gitu-gitu aja? Saya kepingin bukan apa belajar di luar. Cuman dia belum bisa mengungkapkan. Jadi anak kita, karena kita belum terbiasa menanyakan kepada anak, kamu maunya seperti apa? Kamu maunya seperti apa? Sehingga dia membuat tingkah di sini. Gak pernah dia duduk bagus, iya kan? Gak pernah duduk bagus. Si Darkasi, si aku tetap ada. Ya kan, ganggu temannya, entah apa yang dibuat kepada teman-temannya. Dah, sekarang ini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. Anak biasanya akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia sukai. Ya Pak. Kalau di kelas 6 ini adalah Ahmadi Nijat. Nijat nih. Dia tetap mencari kesenangan. Tapi coba ibu bapak perhatikan, kalau pelajaran yang dia suka, hal yang dia suka, dia akan duduk memperhatikan dengan bagus. Salman satu lagi. Kalau Andrea karena dia anak inklusi, kita belum tahu macam mana dia. Salman bijak masuk sini. Kalau di kelas 5 Sultan masuk juga kembali dia ya. Masuk. Hafizah termasuk di kelas 5. Kalau sudah pas dengan pelajaran yang dia mau, duduk, dia bahkan kalau keluar nggak mau keluar, jangan keluar. Terus yang ke-5 terakhir, kebutuhan survival, kebutuhan bertahan hidup. Ada ingat tadi yang saya bilang contohnya anak telat sekolah. Kadang apa yang terjadi di rumah? Kadang mamanya tidak memiliki beras, tunggu toko buka baru bisa beli beras, baru masak, biar bisa anaknya makan. Atau anak itu dia terlambat ke sekolah, mukanya murung karena apa? Belajar tidak diberikan oleh orang tuanya. Bisa jadi kan? Bisa jadi, inilah kebutuhannya. Atau tadi malam mamanya tidak cuci baju, dia nggak bisa cepat pergi ke sekolah, atau baju belum disetrika, tiba-tiba listrik mati. Makanya kita harus menanyakan ini semua, karena anak kita ingat memiliki 5 kebutuhan dasar, kebutuhan manusia. Dah, sekarang posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita. Inilah posisi kontrol kita saat kita menghukum anak. Ibu-ibu lihat sendiri ya yang mana posisi kita. Kalau saya dulu ini penghukum, saya berada di posisi ini, di mana saya menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
sering bilang ke anak-anak, kamu kenapa seperti itu? Terus posisi saya di sini, penghukum, pembuat orang merasa bersalah ini. Tapi saya belum sampai ke posisi ini kalau dulu. Saya belum pernah ini. Tapi setelah mempelajari modul ini, alhamdulillah kemarin saya buat praktiknya ke anak kelas 5, ke Siriana Riani, praktik sebagai manajer. Alhamdulillah terselesai masalahnya. Sekarang coba penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, bersuara lemah lembut, membuat tidak nyaman, tetapi suara memang lemah lembut, tapi tidak nyaman. Terus membuat siswa itu merasa bersalah atau rendah diri. Macam mana? Kenapa anak kamu buat seperti ini? Kamu nggak lihat mama kamu cukup capek, udah kerja banting tulang untuk kamu, tapi kamu sampai ke sekolah main-main. Nah, sekarang coba Bu Nora, kira-kira di posisi mana? Pembuat orang merasa bersalah. Oke, nomor 2. Bu Yus. Nomor 1. Nomor 1. Oke, Pak Ajari. Nomor 1. Bu Jun. Bu Jara. 1, 2. Kalau kita menjadi ini penghukum, ini kan karena kita belum belajar. Kita kan belum mengetahui. Sama-sama ya. Ini kan kita kan sama-sama belajar. Saya dulu di sini di penghukum, saya belum pernah mencapai posisi manajer ini sebelum saya mengikuti di kelas. Sekarang di sini penghukum, kita akan capek sebenarnya jadi penghukum itu. Kenapa capek? Waktu ada kita, terbukti ya saya, begitu saya masuk ke halaman sekolah, anak-anak lagi senam, langsung senam yang bagus. Begitu saya masuk, kenapa? Mereka takut saya hukum, iya kan? Tetapi di saat nggak ada kita, berulah lagi, tidak maksimal. Terus ini pembuat orang merasa bersalah. Iya, di sini kalau saya anggap, saya kan nggak menyakiti dia, saya kan tidak memberikan hukuman fisik pada dia, verbal tidak, tapi saya cuma membuat dia merasa tidak nyaman. Tetapi dengan anak-anak selalu merasa tidak nyaman itu, akhirnya dia bosan anak-anak kita nasihat, dan kita capek. Selalu itu aja kerjaan kita. Terus yang ketiga, teman. Kita tidak menyakiti dia, nggak kita pukul, nggak kita buat dia merasa bersalah, tetapi kita mengontrol murid melalui persuasi, ngomong kita sama dia. Tetapi sanggupkah kita ngomong dari jam pertama sampai jam terakhir dengan dia selalu? Apakah murid lain bisa kita perhatikan? Kan tidak. Sedangkan siswa semua butuh diperhatikan. Kita kan nggak mungkin satu siswa itu aja yang kita lakukan. Kita capek di sini, capek sekali. Terus di sini orang yang monitor, mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Taruh, kita ambil ini kelas saya yang awasi mereka. Udah, saya yang bertanggung jawab dengan mereka. Di saat saya tidak ada, bagaimana setelah saya sekarang? Sanggupkah misalnya saya di kelas 4, datang Bu Yus yang dari kelas 3 memonitoring kelas saya di saat saya misalnya berhalangan seperti Bu Zahra, berhalangan hadir. Sanggupkah orang lain memonitor seperti kita monitor anak kita? Tidak sanggup. Ini sangat melelahkan. Tidak mungkin orang akan masuk ke kelas kita memonitor anak kita dari A sampai Z sama seperti kita monitor. Nggak akan. Pasti ada bedanya. Tidak usah jauh. Anak kita di rumah saja. Tidak usah kita bilang anak yang banyak kita di sekolah. Anak kita di rumah. Seandainya tidak ada kita macam mana? Sama bapaknya aja kita bilang. Beda nggak perlakuan anak dengan bapak dengan kita sendiri? Beda kan? Beda, tidak akan sama. Nah, terus manajer. Di sini manajer benar. Ini yang paling gampang kita lakukan. Kenapa ini paling gampang? Karena kita berbuat sesuatu itu bersama murid. Bukan kita sendiri yang kerja, sama-sama. Contoh, misalnya ditarik kancing baju.
kenapa kamu tarik kancing baju dia? Kan kita sudah tahu masalahnya kenapa. Sekarang apa yang kamu lakukan sehingga kancing baju dia semua orang merasa puas? Apa yang kamu lakukan? Kita tanya sama dia. Kita kan nggak menyakiti dia. Kita tanya apa yang mau dia perbuat untuk menyelesaikan masalah dia. Nah, disinilah posisi kita sebagai manajer. Terus kita cari solusi. Misalnya, boleh juga saya ganti kancing bajunya. Oh, dengan kita sebagai guru, solusinya macam mana? Apakah kita ajarkan dia menjahit kancing baju temannya atau bagaimana? Terserah. Itulah posisi kontrol. Terus untuk melaksanakan semua, siswa itu harus ada keyakinan. Seperti yang sudah pernah saya katakan, keyakinan kelas. Selama ini kita tidak membuat keyakinan kelas, kan? Kita yang buat apa? Peraturan kelas. Peraturan kelas itu berasal dari siapa? Dari guru yang harus dijalankan oleh siswa. Nah, mulai sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Mengapa? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Punya dia buat sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Sekarang kita guru. Misalnya kita hanya mengikuti peraturan. Telepon sama kepala sekolah. Saya harus begitu terus lah, cepat-cepat. Udah tuh, besok gampang, ibu tidak datang. Dulu-dulu aja kan nggak ada siapa yang mengisi. Tetapi seandainya dalam hati kita, oh saya ada tugas hari ini, saya harus mengajar gitu. Sayang anak-anak, nanti macam mana kondisinya di kelas. Karena kenapa kita telepon guru pengganti nggak bisa. Akhirnya kita meskipun sakit atau kita ada acara, kita kan harus pergi. Itu bentuk tanggung jawab kita. Kita merasa lelah atau tidak jika seperti itu? Lelah dengan kita, oh ini ditelepon sama ibu, atau kita, oh ini saya harus pergi karena anak-anak nggak ada guru pengganti. Yang mana yang melelahkan? Lelah ditelepon sama kepala sekolah, ya kan? Kenapa? Karena kita merasa terbeban. Oh nggak tahu kita ada acara, tetap ditelepon. Padahal udah kita bilang dari kemarin, ada itu. Saya sendiri seperti itu. Tetapi kalau kita begitu telepon orang lain, oh ini nggak ada yang masuk, udahlah. Saya pergi dia sendiri, sayang anak-anak. Jangan sampai kocak-kacir. Makanya di sini dibilang sama dia aja, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan itu bahkan kita pernah ada ya patah selengean. Peraturan itu ada untuk dilanggar. Sering kita dengar itu. Nah, tapi kalau keyakinan kita sendiri yang buat, kita sendiri yang langgar, mungkin nggak sih? Enggak. Nah, tapi kalau saya rasa kalau keyakinan jarang. Dah, ini Bu, nanti kita mencoba membuat keyakinan kelas, kita ubah. Pertama kan kita peraturan kelas. Sekarang kita ubah dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini keyakinan kelas ini bersifat abstrak, dia lebih kepada anak. Anak yang nganukan, bukan kita. Dah, berupa pertanyaan yang universal. Bebas. Dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Di kelas 5 kemarin sudah saya buat kesepakatan kelas 4 memang sudah ada. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat pas anak-anak hadir semua, kita tanya sama mereka, "Nah, kalian kepinginnya kelas kalian itu bagaimana? Dibawa kemana kelas kamu?" Terus suruh tulis loh. Kalau anak kelas 1, kelas 2, Bu Yus, mungkin kan nggak bisa nulis. Tanya aja sama dia, kalian tulis di papan tulis. Udah, kita tulis misalnya 1, 2, 3, berapa poin gitu. Sekarang tanya, setuju atau tidak sama poin yang pertama ini? Kita tanya sama anak-anaknya, sanggup kalian jalankan ini? Jangan kita paksakan, harus setuju ini ya, ini yang nomor 1 ya. Ya seperti Ibu bilang, tidak, tetapi kita kembalikan kepada anak. Jadi inilah yang jadinya keyakinan kelas, tidak lagi menjadi peraturan. Sekarang
Ada tadi yang saya bilang posisi sebagai manajer. Untuk menjalankan posisi sebagai manajer, kita harus membuat hukuman berdasarkan restitusi. Restitusi itu cara penanaman disiplin positif pada murid. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, anak berantem, ya kan? Kita selama ini kita panggil ke kantor. Setelah itu anak setelah balik dari kantor, misalnya dia sudah menangis di situ, dia balik ke dalam kelas, macam mana reaksi kawan-kawannya? Ditertawakan sama kawannya. Itu rusak anak mental dia sebenarnya. Rusak. Sebenarnya secara tidak langsung kita sebagai guru sudah merusak mental anak. Rusak, dia merasa tidak nyaman. Tetapi dengan melakukan restitusi ini, insya Allah anak-anak kita tidak akan rusak mentalnya. Karena kenapa? Kita menanyakan penyebab masalah di situ. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Misalnya dia udah terluka temannya. Macam mana anak? Apa yang perlu kamu buat itu untuk teman kamu biar darahnya tidak mengalir lagi? Macam mana? Apa yang perlu kamu buat? Bawa ke puskesmas misalnya. Kita ajak anak itu bawa ke sana biar dia melihat hasil perbuatannya. Terus begitu dia balik kemari, kan tidak diejek dia, tetapi dia langsung bilang, saya sudah bertanggung jawab dengan mengantarkan dia ke puskesmas. Nah, ini dia tahapan dalam segitiga restitusi yang harus kita lakukan sebelum kita menghukum anak. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Mana begitu dia membuat kesalahan, kita bilang sama dia, "No, kamu salah." Tetapi ingat, tidak cuma kamu yang bersalah. Kita akan melihat mengapa kamu berbuat kesalahan itu. Semua orang itu di dunia ini pernah melakukan kesalahan. Kalau saya dulu terbalik, saya bilang, "Kamu memang kan? Luar biasa akalnya." Saya dulu seperti itu. Tapi sekarang melalui restitusi kita harus bilang anak-anak, kamu salah. Memang betul, semua orang pernah melakukan kesalahan. Sekarang kamu mau nggak bertanggung jawab dengan kesalahan kamu? Jadi kita balikkan kepada anak. Terus validasi tindakan yang salah. Contoh dia lempar temannya tadi, kan ada alasan dia kenapa lempar. Kan nggak mungkin dia begitu masuk langsung lempar temannya. Kenapa anak kamu lempar teman kamu itu? Tetap ada dia. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini sehingga dia bisa tidak terluka lagi, tidak marah lagi. Kalau kita kan, ini kan sudah pernah kita jalankan selalu. Menanyakan keyakinan itu. Jadi macam mana kalian? Ujung-ujungnya, apakah kamu bermaaf-maafan atau kamu tetap marah-marahan? Ya kan? Sudah pernah kita lakukan. Oke? Ada yang mau bertanya? Dari semua tadi itu ada yang mau ditanyakan atau apa? Berarti kita semua hari ini sudah mengetahui tentang posisi kita. Terus apa lagi? Cara mengatur anak-anak. Terus yang paling perlu diingat bahwa anak itu sudah ada dari lahir sesuai dengan kodrat masing-masing. Tidak bisa mengubah pohon jagung menjadi padi. Tetapi pohon jagung ini kita rawat, kita tumbuhkan. Terus jangan lupa kita harus menciptakan lingkungan yang positif, yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Jangan sampai dia baru pulang datang ke sekolah,
Aduh, malas sekali saya ke sekolah, bosan. Bagaimana caranya? Anak-anak itu dari rumah misalnya disuruh sama mamanya libur sekolah, kalau tempat kita kan sering, apakah dia disuruh libur karena ada pesta, tetapi dia nggak mau libur. Saya lebih senang di sekolah daripada di rumah. Harus kita buat seperti itu. Oke ibu-ibu, bapak, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pembahasan saya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Riani, tahu kenapa kalian dipanggil kemari? Tahu Bu. Tahu kenapa nak? Tidak piket Bu. Karena tidak piket. Terus kenapa man kalau tidak piket? Datang terlambat. Lambat Bu. Datang terlambat. Boleh kita melakukan seperti itu nak? Tidak. Tidak. Kita semua di kelas ada Peraturan. peraturan kelas. Sekarang kita ganti dengan kesepakatan kelas, ya kan? Iya. Ya. Kalian sudah melanggar atau sudah berbuat dengan peraturan itu? Sudah melanggar Bu. Melanggar. Tahu anak ibu melanggar? Kenapa anak melanggarnya? Karena nggak piket tepat. Nggak piket tepat waktu. Ada teman kalian lain yang nggak piket tepat waktu? Ada Bu. Ada. Nah, memang ada. Semua kita pasti ada halangan waktu kita piket. Kadang-kadang apa? Karena apa? Sakit atau terlambat. Sakit, terlambat, atau bangunnya telat ya. Iya. Nah, bangunnya telat. Nah, anak ibu Riani, seharusnya kita harus bangun lebih pagi, lebih cepat. Tidurnya juga harus Cepat. lebih cepat. Kenapa? Biar besok pagi sanggup bangun, ya kan? Sanggup bangun, kita udah makan, sarapan, baru ke sekolah. Jadi waktu belajar pun kita tidak ngantuk, senang waktu belajar, tidak lagi belajar ya. Lapar sekali saya, ya kan? Ya kan? Sarapan dulu sebelum pergi sekolah. Dah, sekarang ibu tanya, bagaimana cara Riana dan Riani agar besok minggu depan waktu menjadi petugas piket tidak lagi terlambat ke sekolah? Bangun cepat Bu. Bangun cepat, Tidur cepat. tidur cepat, bagus. Berarti anak ibu mau besok, maksudnya bangun cepat, waktu jam piket kita tetap piket di sekolah. Mau? Oke. Berarti anak ibu sudah mau piket. Itu artinya kamu itu sudah menjalankan kesepakatan kelas kita. Udah. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanya lagi sama ibu? Tidak Bu. Tidak. Boleh bu. Wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yaya Riani. Saya telah berdiskusi sama ibu saya. Saya janji akan tidak terlambat lagi dan bangun lebih awal biar tidak terlambat lagi. Perasaan saya sangat senang saat Ibu Nian menasihati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.